Mengapa Protestan suka debat, tapi Katolik tidak? Pernahkah kalian perhatikan ini, teman-teman? Umat Protestan suka sekali berdebat soal agama. Mereka sering menyerang Katolik, bahkan di media sosial. Sering kita melihat di YouTube, di TikTok. Sementara itu, Paus, para uskup, dan romo-romo Katolik jarang sekali menanggapi debat seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Apakah ini ada hubungannya dengan ajaran pemimpin mereka, yaitu Martin Luther? Atau mungkinkah ada sesuatu di dalam Protestan yang membuat mereka haus akan perdebatan? Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membongkar fakta di balik fenomena ini. Yang pertama, teman-teman, mengapa Protestan suka berdebat? Karena Protestan berasal dari pemberontakan. Kalau kita melihat sejarah, Protestan lahir dari semangat pemberontakan, yaitu Martin Luther memberontak terhadap Gereja Katolik pada abad yang ke-16. Kemudian John Calvin menolak otoritas Paus. Kemudian King Henry ke-8 atau Raja Henry ke-8 malah buat gereja sendiri karena ingin cerai, yaitu memiliki istri yang banyak. Nah, bayangkan agama mereka lahir dari perlawanan. Karena itulah jiwa debat dan perpecahan selalu ada dalam darah mereka. Jadi kita tidak perlu kaget. Dan tidak heran mereka selalu mencari celah untuk menyerang iman Katolik. Dan tidak heran mereka lebih suka membuktikan diri lebih benar daripada mencari kebenaran sejati. Dan pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan iman yang lahir dari pemberontakan dan perpecahan? Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Kemudian hal yang kedua, mengapa Protestan itu suka debat? Karena Protestan tidak punya otoritas gereja seperti dalam gereja Katolik. Jadi caranya harus menang debat. Harus menang debat. Coba kita pikir. Gereja Katolik punya paus, punya para uskup, tradisi suci sebagai otoritas ajaran di dalam gereja. Tapi Protestan tidak punya otoritas pusat. Jadi mereka harus membuktikan kebenaran lewat perdebatan. Melalui perdebatan mencari menang. Karena tidak ada otoritas yang resmi, jadi setiap pendeta Protestan bisa menafsirkan Alkitab mereka sesuka hati. Dan akibatnya mereka harus berdebat untuk meyakinkan orang bahwa tafsiran mereka yang paling benar dibandingkan tafsiran orang Katolik. Maka tanpa debat, bagaimana mereka bisa meyakinkan orang? Nah, teman-teman, mereka butuh debat untuk tetap bertahan di dunia ini. Hal yang ketiga, mengapa Paus, para romo, atau para imam Katolik tidak suka berdebat? Karena Yesus berkata, teman-teman, di dalam Injil Matius bab 7 ayat 6, jangan berikan yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik menyerang kamu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa arti dari perkataan Yesus ini? Yang pertama, kebenaran iman bukan untuk dipertontonkan
dalam sebuah perdebatan tanpa tujuan. Yang kedua, Gereja Katolik tidak perlu membuktikan diri benar lewat perdebatan, karena kebenaran itu sudah ada di dalam tradisi suci. Yang ketiga, kita diajarkan untuk bersaksi, bukan sekedar berargumentasi. Dan lihatlah teman-teman, Paus, ia tidak perlu ikut debat di dalam media sosial atau dimanapun itu, tetapi jutaan orang tetap mengikutinya. Ia berbicara dalam kasih, bukan dengan berteriak-teriak seperti orang yang berdebat di jalanan. Paus juga ia menunjukkan kebenaran dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Sementara itu, apa yang terjadi di dalam debat Protestan, teman-teman? Mereka seringkali menyerang iman Katolik dengan ayat-ayat yang dipelintir, dengan memilih ayat-ayat tanpa melihat konteks. Mereka lebih ingin menang daripada menemukan kebenaran itu sendiri. Mereka juga malah semakin terpecah-pecah, terceberai-berai karena terus berdebat antara denom satu dengan denom yang lain. Hal yang keempat, teman-teman, apakah debat itu berbuah? Mari kita lihat hasilnya, hasil buah dari perdebatan itu sendiri. Yang pertama, Katolik tetap satu selama 2000 tahun tanpa perlu debat. Protestan terus terpecah, tercerai-berai karena terlalu sibuk berdebat. Kita coba perhatikan sejarah. Setiap kali ada perdebatan di dalam Protestan, justru akan muncul denominasi atau gereja-gereja baru. Kemudian tidak ada kesatuan, yang hanya adalah perpecahan demi perpecahan, di mana hampir 45.000 atau 60.000 aliran baru. Jadi apakah perdebatan membuat iman mereka lebih kuat, atau justru membuat mereka semakin terpecah belah, semakin tercerai-berai? Nah, teman-teman, kesimpulan dari video ini, mana yang lebih setia pada Yesus? Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk memenangkan dalam perdebatan. Yesus mengajarkan tentang kasih. Yesus mengajarkan tentang kesatuan. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi terang dunia lewat perbuatan baik kita, perbuatan moral kita, bukan hanya kata-kata manis. Jadi teman-teman, Gereja Katolik memahami hal ini, maka kita tidak perlu sibuk berdebat untuk membuktikan diri, mencari kemenangan, mencari pengakuan. Sebaliknya, Protestan harus terus berdebat, karena tanpa itu, tanpa debat, mereka tidak punya pijakan yang jelas. Maka teman-teman, jika ada Protestan yang menantang teman-teman untuk berdebat, atau menantang teman-teman, cukup tanyakan, apakah Yesus menyuruh kita untuk berdebat atau menyuruh kita untuk mengasihi? Jawabannya sudah sangat jelas. Silakan teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.